Ya, teman-teman pembelajar ilmu hukum, perlu saya sampaikan bahwa sebelum Anda bisa mengidentifikasi sistem hukum mana yang paling tepat bisa kita terapkan atau dianut oleh negara kita di Indonesia yang merupakan negara Pancasila dengan segala keberadaannya, maka tidak Anda harus menguasai setiap ciri dari sistem hukum itu sendiri. Entah itu civil law atau Eropa kontinental, yang itu kemudian kita dengar tadi, kalau Anda baca sejarah hukum sebenarnya ini kan turun dari hukum Romawi ya, civil law kemudian tertulis dan kemudian itu juga dianut oleh Belanda dan Belanda menjajah kita, lantas kemudian Belanda kemudian menerapkan sistem hukum itu dan sampai saat ini kita masih banyak bergantung kepada sistem hukum Belanda seperti KUHP, KUHP Perdata dan segala macam itu masih dalam proses penyusunan ya, RUU KUHP yang terus pro dan kontra hingga saat ini. Ciri khasnya itu adalah the codified law, ya, jadi kodifikasi, ya kan? Maka dalam sistem hukum itu Anda akan mendengar istilah kodifikasi dan unifikasi. Kodifikasi itu bagaimana kemudian peraturan-peraturan yang tertulis itu dikodified, disatukan menjadi satu buku itu. Itu arti kodifikasi. Ya. Sehingga ketika dia codified, lantas ada acuan untuk menerapkan hukum atau menegakkan hukum. Makanya dia harus tertulis. Karena dia codified. Ya kan? Dia disusun melalui lembaga yang formal. Lembaga negara, dalam hal ini legislatif. Di grup bilangnya anak ya. Enggak, pas diriku loh. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan dengan common law Eropa kontinental common law yaitu Anglo-Saxon. Bagaimana hukum itu dianggap hidup dan lebih bergantung kepada jurisprudensi dan konvensi saja. Ya. Tidak mengedepankan hukum tertulis mereka itu. Ya, walaupun kemudian kita tahu mereka ada Bill of Rights, ada kalau teman-teman lihat itu banyak konvensi-konvensi yang makna charter dan segala macam, mereka tetap menjadikan acuan itu. Tapi kemudian mereka tidak terikat dengan hukum tertulis karena mereka tahu hukum itu hidup, ada. Sehingga mereka hanya menyelami hati nurani dan menyelami ketika ada kasus, mereka sudah bisa langsung menimbang-nimbang ini salah benar, conscience ya. Mereka punya hati nurani, hukum hati nurani. Sehingga dalam proses penerapan hukum, walaupun ada hakim, jaksa, dan juga ketika ada pencari keadilan begitu, maka kemudian mereka bersama-sama mendengarkan, ada tata cara menerapkan hukumnya atau menjalankan hukumnya, tapi kemudian itu sudah menjadi semacam kebiasaan yang dipakai untuk mencari keadilan. Ya. Kalau yang syariah law jelas, ya, dasar hukumnya adalah Islam, sehingga dia lebih condong kepada menerapkan hukum Islam itu sendiri. Ya. Jadi ketika hukum Islam itu kemudian diterapkan dalam konteks keindonesiaan kita, ya tidak relevan, tidak relate, karena kita sangat beragam, kita negara kepulauan. Gitu. Ya. Oleh karena itu teman-teman, saya sudah katakan tadi kepada Anda, dalam konteks negara kita, Indonesia, maka sistem hukum yang paling cocok dengan kita itu, kalau melihat semuanya itu, ya tidak ada satupun, walaupun memang kita Eropa kontinental dominan, ya itu dia. Lebih cocok dibilang sistem hukum Indonesia. Karena kita menganut sistem Eropa kontinental, tapi juga kita kental dengan bagaimana menemukan hukum di luar yang tertulis. Maka hakim bisa melakukan penemuan hukum, penafsiran hukum. Ya, kita lebih baik disebut sistem hukum dominan Eropa kontinental atau civil law atau sistem hukum Indonesia. Kalau common law jauh sekali ya, kita tidak common law sama sekali. Ya, saya pikir itu yang mau saya tambahkan terkait bagaimana membedakannya. Nah, yang berikutnya soal tadi politik ya. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, kenapa disebutkan hukum adalah produk politik? Karena memang hukum itu dapurnya di lembaga legislatif, yang di sana duduk para political representativeness, ya, orang-orang partai, dan juga walaupun dalam konteks
konteksnya lebih luas, MPR misalnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau Regional Representativeness, lantas kemudian mereka lah yang memformulasi norma atau nilai yang ada di masyarakat dalam konteks tertulis itu, sehingga kita menggunakan itu sebagai acuan bersama. Maka harus ada perwakilan, ya, harus ada perwakilan dari masyarakat, dalam konteks ini lembaga perwakilan yaitu DPR, yang duduk merumuskan itu dan dipakai oleh publik dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Maka saya katakan tadi, kalau ada peraturan-peraturan yang memuat sanksi, itu hanya boleh diatur di undang-undang dan perda saja. Di luar itu nggak bisa, karena hanya lembaga itu yang, hanya aturan itu yang harus diproduksi melalui lembaga legislatif, entah itu level pusat nasional maupun level daerah. Ya, saya pikir itu tambahannya, teman-teman. Ya, terima kasih.